Ia hanya berkata, kamu harus segera pergi dengan cepat, dan aku tidak ingin memperlambatmu. Jangan khawatir tentang kami, fokuslah dengan musuhmu. Itu akan menjadi perjalanan yang sulit dan juga berbahaya. Namun bagaimanapun, aku tidak akan meragukan kalau kamu akan kembali dengan kemenanganmu. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Mereka berdua pun menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, tibalah perpisahan. Pangeran Bayezid mencium ketiga putrinya dan juga Mehmet. Perpisahan itu membuat semua orang merasa sangat bersedih, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah berpamitan, Bayezid pun melangkah ke kudanya. Aisyah mengejar ayahnya. Papa! Ia memanggil ayahnya. Bayezid pun melihat ke belakang. Ia pun kembali kepada putrinya. Bayezid lalu memeluk Aisyah. Bayezid pun berkata, Sultanah terindahku, aku harus pergi. Kembalilah kepada adikmu. Aisyah pun menurutinya, meskipun ia nampak tak ingin berpisah dari ayahnya. Pastilah para putri tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Karena itu, mereka sangat sulit berpisah dari ayahnya. Bayezid pun segera kembali menaiki kudanya. Bagaimanapun, ia harus segera meninggalkan provinsinya. Di perjalanan, nampak rombongan pangeran sedang beristirahat. Atmaja kemudian melaporkan, aku telah mengirimkan pesan kepada Ayaspasa, gubernur dari Erzurum. Dia akan menyambut kita di provinsi Erzurum. Bayezid pun bertanya, apakah kita bisa mempercayainya, mengingat pengkhianatan ada di sekeliling kita. Atmaja pun berkata, aku menjaminnya pangeran, kami telah bertarung bersama sebelumnya. Dia adalah Pasa yang gagah berani dan adil, dan terkenal karena keberaniannya. Namun Bayezid berkata, Atmaja, aku telah menyaksikan kakakku yang telah dikhianati. Kamu juga tahu keputusan apa yang telah raja buat untuknya. Aku tidak akan terkejut jika Ayaspasa juga berkhianat padaku. Namun Atmaja berkata, opsi kita hanyalah pergi ke provinsi Erzurum. Jika mereka memblokir jalan itu juga, maka kita akan dikelilingi oleh api. Bayezid pun menjawab, tidak perlu takut, kita akan menghancurkan lingkaran itu. Di Istanbul, raja akan makan. Ia pun berjalan menuju mejanya. Di luar ruangan, Ferhat dan Gulfem sedang bersama. Gulfem berkata, semuanya sangat menyedihkan. Tidak seorang pun menemukan kebahagiaan di bawah kubah ini. Tiba-tiba, terdengar suara gubrak dari dalam ruangan. Para penjaga Ferhat dan Gulfem lalu masuk ke dalam untuk memeriksa. Dan terlihat, raja yang tergeletak di lantai. Saat raja akan diangkat, ia merasa kesakitan. Ferhat pun meminta izin untuk melihat kaki raja. Nampak penyakit raja yang dulu telah kembali kambuh. Gulfem yang melihat luka itu menyuruh Ferhat untuk memanggil dokter kepala. Ferhat pun pergi dari sana untuk memanggil dokter kepala. Gulfem pun berkata, Raja, mengapa kamu tidak memberitahukan kami tentang kesehatanmu? Namun raja hanya diam. Rustem mendapatkan sketsa gambar dari Sinan mengenai masjid yang akan dibangun. Dia sangat menyukai hasil gambar yang dibuat oleh Sinan. Jalaga pun berkata, Pasa, Sinan menunggu kamu untuk memutuskan masjidmu. Rustem pun menjawab,
Kalau dia menginginkan gambar masjid yang sekarang, aku mau yang terbaik Mahmud Aga, sehingga orang-orang berpikir aku bukanlah orang yang pelit. Setelah membahas tentang masjidnya, Rustem pun bertanya mengenai kabar dari Pangeran Bayezid. Jalaga pun melaporkan kalau pangeran telah meninggalkan provinsinya dan sekarang dekat dengan provinsi Tokat. Dan Pangeran Bayezid membawa semua putranya kecuali Pangeran Mehmet. Rustem pun berkata, akhir dari Pangeran Bayezid sudah sangat jelas. Kemanapun pangeran pergi, kemarahan raja akan menantinya. Raja tidak akan pernah memaafkannya. Kita telah menjadi saksi bertahun-tahun lalu, di mana bahkan Pangeran Mustafa tidak memulai pemberontakan, tapi dia dieksekusi. Jalaga pun menjawab, kita tidak pernah tahu Pasha. Mirima Sultan akan melakukan apapun untuk mencegah hal itu. Pangeran Bayezid masih hidup dan memegang pedangnya. Sersan Hussein dan Atmaja juga bersama pangeran. Rustem pun berkata, ketika Pangeran Bayezid menerima pembunuhan kepada adikku, aku merasakan seperti belati telah menembus ke dalam hatiku. Aku mau Atmaja tetap hidup. Kirimkan pesan kepada Sokulu. Akulah yang akan mengambil kepala Atmaja secara pribadi. Jalaga pun menuruti perintah dari Rustem. Gulfem memberitahukan penyakit raja pada Mihrima. Gulfem juga memberitahukan kalau raja menyimpan kesedihan di dalam hatinya. Meskipun raja tidak menunjukkannya, apa yang terjadi pada Bayezid sebenarnya telah menghancurkan hatinya. Mirima berkata, jika raja bersedih karena adikku, itu berarti di sana masih ada harapan Gulfem. Hatinya masih tidak sepenuhnya berubah menjadi gelap. Gulfem pun menjawab, sekarang hanya ada satu orang yang bisa masuk ke dalam hati raja, dan itu adalah dirimu Sultana. Berusahalah untuk mempengaruhi raja. Cegahlah raja untuk membunuh pangeran. Jangan biarkan istana ini mengalami luka yang sama lagi. Mirima pun hanya bisa diam. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempengaruhi raja lagi. Tapi pastinya ia akan mencobanya demi menyelamatkan hidup adiknya. Di ruangan raja, nampak tabib kepala sedang mengobati raja. Ferhat lalu masuk dan berkata kalau Mirima Sultan ingin bertemu dengannya karena khawatir mengetahui kondisinya. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. Papa. Mirima pun masuk ke dalam ruangan dan melihat kondisi ayahnya. Ia pun merasa sangat khawatir. Raja pun menyambutnya dengan hangat dan memegang tangannya. Mirima berkata, aku sangat khawatir ketika mendengar tentang dirimu. Raja pun menenangkan Mirima agar ia tidak khawatir. Raja kemudian berkata, jangan khawatir, aku telah menghadapi penyakit ini di masa lalu dan aku bisa melakukannya lagi. Mirima pun berkata, aku mempelajari sesuatu di masa lalu. Raja pun siap mendengarkan Mirima dan memperhatikannya. Mirima pun berkata, jika jiwa dari seseorang menderita, maka tubuhnya juga akan menderita. Papa. Ayah, kamu pasti tahu mengapa penyakit ini kambuh lagi kan? Sebagai seorang ayah, kamu tidak bisa menanggung keputusan yang kamu buat sebagai seorang raja. Mendengar ucapan Mihrima, raja yang tadinya memandang Mihrima kini membuang mukanya. Mirima tahu arti pandangan itu. Mirima tak lagi melanjutkan untuk mempengaruhi ayahnya. Mirima hanya berkata, bisakah kita makan bersama nanti? Raja tidak memandang Mirima, namun ia mengangguk setuju. Provinsi Erzurum, Ayas Pasha memegang sebuah surat di tangannya. Dan tak lama penjaganya lalu datang dan berkata, kalau Pangeran Bayezid akan segera tiba. Ayas Paşam, şehzademiz gelmek üzereler. Şehzade Bayezid Hazretleri. Pangeran pun muncul di hadapannya.